Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clarissa Aurelia Putri, NIM 2254106. Saya adalah mahasiswa Teknik Bahasa Indonesia semester 6. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengantar aliran-aliran besar jurnalistik dunia. Simak videonya. Jurnalisme lebih dari sekedar pelaporan berita. Teori-teori jurnalistik memberikan landasan filosofis dan etis. Terdapat 6 aliran utama, yaitu yang pertama teori otoritarian, teori libertarian, teori tanggung jawab sosial, teori komunis Soviet, teori media pembangunan, dan yang keenam teori media demokratik partisipan. Teori yang pertama yaitu teori otoritarian. Karakteristik utamanya adalah berakar di Eropa pada abad ke-16. Media digunakan sebagai alat negara untuk kontrol. Kebebasan pers sangat terbatas dan tunduk pada penguasa. Contohnya, media pemerintah di negara dengan rezim otoriter digunakan untuk propaganda dan membenarkan tindakan pemerintah. Yang kedua, teori libertarian berakar di Eropa pada abad ke-17. Peran media sebagai pasar ide bebas dan pencari kebenaran. Kebebasan pers bersifat mutlak tanpa campur tangan pemerintah. Contohnya, media independen di negara-negara demokrasi liberal. Yang ketiga, ada teori tanggung jawab sosial. Informasi akurat dan seimbang. Media melayani kepentingan publik. Berprinsip, kebebasan pers harus seimbang dengan tanggung jawab etis dan sosial. Yang keempat, ada teori media pembangunan. Peran media sebagai yang pertama, mendukung pembangunan nasional. Yang kedua, menyebarkan informasi tentang program pemerintah. Yang ketiga, membatasi kebebasan pers demi kepentingan pembangunan. Selanjutnya, teori media demokratik partisipan. Fungsi utamanya sebagai memberikan suara kepada kelompok marginal. Yang kedua, memfasilitasi partisipasi publik. Dan yang ketiga, memperluas akses terhadap media informasi. Nah, itu tadi adalah 5 teori-teori besar jurnalistik di dunia. Selanjutnya, perbandingan kebebasan pers. Teori libertarian, kebebasan persnya adalah mutlak. Tanggung jawab sosial, bebas dengan tanggung jawab. Teori pembangunan terbatas demi pembangunan, dan teori demokratik partisipan itu diperluas. Perbandingan peran media. Teori otoritarian sebagai alat negara, teori libertarian sebagai pasar ide, teori tanggung jawab sosial sebagai pelayanan publik, teori pembangunan sebagai alat pendukung pembangunan, dan teori demokratik partisipan sebagai pemberi suara. Tidak ada teori yang sempurna. Konteks sosial, politik, dan ekonomi mempengaruhi pendekatan jurnalistik. Jurnalisme ideal adalah yang mencari kebenaran dan melayani kepentingan publik. Itu tadi materi yang saya sampaikan. Saya Clarissa Aurelia Putri. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Jumpa lagi di next video. Bye. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.